Pak Arifin Ahmad, Gubernur Riau nih. Bagaimana cara mengembalikan hati ini tenang hanya dengan Allah, sedangkan hati ini sekarang tenang dengan selain Allah? Pak Arifin, dulu ada seorang sahabat sholat di kebunnya. Allahu Akbar, sholat dia di kebun. Dilihatnya burung berkicau. Dilihatnya burung berkicau, lalu kemudian rusak khusyuk sholatnya. Selesai sholat dihukumnya dirinya. Dengan apa? Disedekahkannya kebun itu. Saya bukan menyuruh bapak menyedekahkan kebun sawit, kebun karet, bukan. Artinya kalau kita mau hati kita ini tenang hanya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Kami pahami dari ungkapan Ustadz berarti orang tidak boleh senang anaknya. Boleh, tapi didiklah anak itu menjadi penghafal Quran, menjadi anak soleh. Boleh punya kendaraan, tapi dengan kendaraan itu justru dekat kepada Allah. Boleh punya duit banyak, tapi dengan duit itu justru mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksudnya bagi yang awam. Tingkatkan ibadah. Ada di antara kita yang dilebihkan Allah SWT jabatannya, dengan jabatan itu beribadah. Ada di antara kita ini dilebihkan Allah hartanya, dengan harta itu beribadah. Ada di antara kita ini dilebihkan Allah anaknya, dengan anak itu beribadah. Pokoknya semua menggiring wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai untuk beribadah. Jangan sampai lalai. Ustadz, bagaimana kita dapat membedakan ketika ada musibah yang menimpa kita antara azab atau tanda Allah cemburu? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Segala yang terjadi di atas muka bumi atau pada dirimu, di muka bumi, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, wabah, au fi anfusikum atau pada dirimu sakit, demam, pening kepala, jantung koroner, diabetes, illa fi kitabin, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, min qabli an nuzhiraha, sebelum kami mewujudkannya dalam bentuk nyata. Dari mana kita tahu demam kita itu menghapuskan dosa? Atau Allah Ta'ala cemburu karena kita mengalu-elukan, mengagung-agungkan sehat? Dari mana kita tahu? La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Seorang hamba tidak akan terkena gundah gulana, galau, sakit hati, pening kepala, bahkan duri menusuk kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Sesungguhnya dengan itu Allah ingin membersihkan engkau dari dosa-dosamu. Sebelum-sebelumnya sudah kita kaji. Jangan pernah memandang diri kita ini suci bersih. Pandanglah diri kita ini orang yang silap salah banyak dosa. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan sakit, berarti kita berkata, oh Allah sedang menghapuskan dosaku. Oh, husnuzon kepada Allah, su'uzon pada diri. Kepada Allah husnuzon, kepada diri su'uzon. Jangan-jangan selama ini hatiku ini terlalu memuliakan jasad. Jangan-jangan selama ini hatiku ini selalu tenang kepada jasad. Lalu Allah uji jasadku. Tapi untuk memastikannya 100% bahwa ini karena menghapus dosa atau karena ini, tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya kepada Allah husnuzon, kepada diri su'uzon. Ibu Purwi Astuti, Ustadz, apa yang mesti kita lakukan jika belum move on dari almarhum suami? Apakah Allah cemburu? Orang keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak meninggal dunia, itu yang bisa mengatasinya itu hanya waktu dan doa. Dua itu saja. Dia perlu waktu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, 6 masa. Padahal Allah tak perlu kepada masa. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Bisa jadi. Kenapa masa? Karena ada sesuatu yang perlu masa. Begitu juga mengatasi hati kita. Cobalah tanya orang-orang yang meninggal, bapaknya, ibunya, anaknya, suaminya. Berapa tahun udah anakmu meninggal? Sudah
20 tahun Pak Ustaz. Masih terasa sakitnya. Makin tahun makin sakit. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali ridha. Bahwa ada yang lebih sayang daripada kita. Siapa? Allah. Bahwa ada yang lebih baik bagi dia. Apa itu? Kehendak Allah. Oleh sebab itu, terus dengarkan pengajian, terus baca Quran. Kenapa baca Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu adalah syifa, obat, penawar, penyembuh. Baca Quran. Dengar Quran, dengarkan orang baca Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Banyak-banyak zikir. Kenapa zikir? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak zikir hati menjadi tenang. Banyak-banyak berdoa. Kenapa banyak doa? Doa usilahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Ada musuh di dalam. Bagaimana mengusir musuh dengan senjata? Apa senjatanya? Doa. Lebih daripada itu urusan kita. Lebih daripada itu, urusan Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, Allahumma a'inni, tolong aku ala zikrika, supaya hatiku ini hanya mengingat Engkau. Wa zikrika wa syukrika, hatiku ini hanya bersyukur pada Engkau. Wa husni ibadatik, selalu beribadah kepada Engkau. Ibu Desi, Ustaz, jika hati tak boleh diisi selain Allah, bagaimana cara kasih mengasihi kepada sesama selain makhluk Allah agar Allah tak cemburu? Oh, tetap berbagi. Jangan nanti besok datang pengurus masjid, Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam. Mana beras 20 kilo untuk fakir miskin? Hatiku tak bisa berbagi kepada. Bukan itu maksudnya. Ibu tetap silaturahim, tetap berteman, anak tetap dijaga, berbakti kepada suami, suami menjaga istri, orang tua, ibu, ayah, tetap itu maksudnya. Bukan ditinggalkan, lalu kemudian tak bersilaturahim, tinggalkan semua, pas ditanya, kenapa? Ma fi qalbi illallah, hanya Allah semata. Tidak, bukan itu maksudnya. Sunnah, yang kita lakukan ini sunnah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin hati kita itu jangan sampai terikat, terpaut. Jadi memahami ini semuanya ini dengan rasa. Dipahami ini semua dengan rasa. Sudah dipahami? Baru paham saya Pak Ustaz rasanya. Saya tetap sayang sama anak, saya tetap sayang dengan emak, tetap sayang dengan ayah, sayang dengan keluarga, tapi Allah lebih. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia lebih mencintai aku, kata Nabi, sampai dia mencintai Allah, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wa malihi, daripada hartanya, wa nasi ajma'in, daripada semua manusia. Ustaz, ada ulama yang menyampaikan bahwa yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke beberapa lubang seperti mulut, hidung, telinga, kemaluan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Di mana letak pengambilan dalilnya? Idkhalus syai' fil jauh, memasukkan sai, sesuatu, cairan, benda padat, DLL, fil jauh, ke dalam rongga. Apa yang dimaksud dengan rongga itu? Paru, paru-paru, kemudian lambung, ri'ah, paru-paru, ma'idah, lambung, am'a, usus. Begitu kata ulama. Memasukkan sesuatu, cairan, benda padat dan lain-lain ke dalam fil jauf. Apa jauf? Ri'ah, paru-paru.
ma'idah, lambung, am'a, usus. Oleh sebab itu, memasukkan tetes mata, memasukkan obat tetes telinga, tak batal. Kenapa? Memasukkan sesuatu, kan cairan, iya. Tapi ke telinga tak masuk dalam ini. Jadi yang kajian ibu tadi mengatakan, pokoknya asal masuk ke rongga, batal. Kalau gitu pakai celak, batal. Kenapa? Karena waktu orang pakai celak, masuk butiran celak itu ke dalam biji mata. Batal lah. Sebab itu lihat, fatwa Al-Azhar, Mesir, tak batal. Dah saya terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Cari di internet, ada PDF-nya. Tidak batal. Tetes telinga, tetes mata, tak batal. Suntik yang obat. Adapun suntik infus makanan, batal. Kenapa? Karena dia mengenyangkan. Karena dia membuat segar. Itulah makna. Kalimatnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Memasukkan sesuatu ke rongga. Kita pun dulu waktu kecil memahaminya juga seperti ini. Makanya waktu mandi di sungai suruh tutup telinga. Takut masuk air nanti batal. Tapi masuk ke mulut tak batal. Telinga bukan main takutnya. Itulah tentang masalah idkhalus syai' fil jawf. Mudah-mudahan ada maknanya, bisa menjadi bekal. Terima kasih. Besok kita bahas wali, stasiun ke-39. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.